Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengenalkan diri. Nama saya Hendy Fulven Fauzan Nur dengan NIM 2460008014 dari kelas Mars 40C. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelas saya, yaitu tentang hospital entrepreneur leadership mengenai alur pelayanan di rumah sakit. Di sini saya akan membahas mengenai alur pelayanan dari ruang tindakan perinatologi. Ruang perinatologi adalah ruang pelayanan intensif yang dilakukan pada bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari. Hal-hal yang bisa dilakukan di sini adalah apabila bayi lahir dengan keadaan berat badan lahir rendah atau ada gangguan distres napas atau mungkin ada keadaan bayi kuning, itu bisa dilakukan tindakan di sini. Adapun tindakannya, baik, pertama-tama di sini ada infant warmer, yang mana infant warmer sendiri berfungsi sebagai resusitasi saat bayi baru lahir. Apabila ditemukan adanya tanda-tanda kegawat daruratan pada bayi baru lahir, seperti ditemukannya ada asfiksia ataupun ada gangguan distres napas, kita bisa melakukan resusitasi di sini berdasarkan alur resusitasi neonatus dari DAI. Lalu di sini juga ada alat neopaf yang nantinya berfungsi dalam memacu dari tekanan paru-parunya untuk bisa bernapas. Pun di sini ada suction, yang mana suction sendiri nanti bisa berguna untuk suction lendir-lendir atau mungkin ada cairan-cairan yang mengganggu jalur napas pada bayi. Baik, selanjutnya di sini ada inkubator, yang mana inkubator sendiri di sini berfungsi untuk menghangatkan bayi, juga nanti untuk perawatan bayi intensif, yang mana di sini nantinya di pasien dengan keadaan tertentu bisa dirawat di sini menggunakan inkubator. Tujuannya untuk menghangatkan bayi agar tidak terkontaminasi suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Selanjutnya di sini ada yang namanya fototerapi, yang mana fototerapi sendiri di sini berfungsi untuk menghantarkan sinar UV atau sinar biru. Tujuannya untuk memecah bilirubin yang ada berlebih dalam bayi. Tujuannya untuk mencegah bayi agar tidak kuning kembali. Ruang perinatologi adalah ruang yang berfungsi vital dalam rumah sakit, bertujuan untuk membantu dari proses kelahiran bayi baru lahir yang mengalami suatu kegawat daruratan yang harus dilakukan segera. Jadi untuk alurnya sendiri, saat bayi baru lahir itu nanti bisa diberikan perinatologi terlebih dahulu. Namun apabila ada kegawat daruratan atau harus dilakukan terapi lebih intensif, bisa dilanjutkan ke perawatan NICU atau neonatal ICU. Alur pasien masuk ke ruang perinatologi. Untuk alur pasien masuk keluar perinatologi sendiri itu dimulai dari ruang perina mendapat pesanan dari SC ataupun patos normal, dari kebidanan atau dari IGD. Lalu nanti bayi akan diteruskan. Apabila membutuhkan resusitasi, bisa dimasukkan langsung ke dalam infant warmer. Jadi bayi dilakukan resusitasi didampingi oleh dokter anak atau dokter umum. Nanti perawat perina akan memasangkan gelang identifikasi pada bayi sesuai jenis kelamin dan identitas. Selanjutnya, apabila bayi baru lahir dilahirkan dengan proses IMD atau inisiasi menyusui dini, jika tidak ada kontraindikasi. Apabila ada kontraindikasi, bisa langsung dibawa ke ruang perina. Lalu untuk dokter atau perawat perina memberikan penjelasan mengenai kondisi bayi, perawatan bayi selama berada di ruang perina. Selanjutnya, orang tua atau keluarga bayi melakukan pendaftaran bayi baru lahir di front office dengan membawa form pemesanan kamar. Lalu apabila belum dilakukan imunisasi HB0, 1 jam setelah lahir dilakukan imunisasi. Selanjutnya melakukan observasi selama 6 jam, kemudian perina ulang oleh dokter anak, dokter umum bahwa bayi dinyatakan sehat dan ACC rawat gabung dengan ibu. Jika bayi kondisi belum stabil, maka bayi dilanjutkan observasi sampai bayi dalam kondisi siap untuk rooming in. Lalu bagaimana alurnya apabila bayi baru lahir ditemukan adanya gawat daruratan yang lebih serius atau lebih intensif, bayi bisa dirujuk ke NICU. Jadi NICU atau neonatal ICU adalah ruangan intensif perawatan bayi baru lahir di 0 sampai 28 hari. Apabila lebih dari 28 hari, pasien bisa masuk ke PICU atau pediatric ICU. Selanjutnya, untuk alur bayi rooming in dengan ibu sendiri, itu perawat perina memesan ruangan kebidanan untuk melakukan rooming in sesuai dengan identifikasi ibu dan bayi. Bayi yang sudah ACC rawat gabung diantar oleh perawat perina ke ruang kebidanan. Lalu perawat perina melakukan operan kepada bidan di pos perawatan kebidanan. Perawat perina dan bidan jaga mengantar bayi ke orang tua bayi serta memberikan edukasi atau penjelasan selama masa rooming in. Alur bayi rooming in sampai bayi pulang.
Bayi dilakukan perawatan di ruang kebidanan selama proses rooming in, pemeriksaan TTV, mengenalkan bayi, breast care, dan cara menyusui. Lalu perawatan bayi lahir SC usia 72 jam dilakukan pemeriksaan bilirubin. Nanti ada form pengantaran laboratorium tertanda tangan oleh dokter jaga. Lalu setelahnya ada hasil laboratorium bilirubin, dokter umum melaporkan ke dokter spesialis anak. Bila nanti hasil bilirubin total normal, ACC boleh pulang. Namun apabila ditemukan hasil bilirubin tinggi, juga ditemukan ada gambaran kuning, itu bisa dilakukan rawat inap di perinatologi untuk dilakukannya fototerapi. Perinatologi adalah ruangan yang cukup vital dalam pelayanan di rumah sakit. Perinatologi juga berfungsi sebagai terminal penghubung dari bayi baru lahir yang ada di ruang VK, ruang persalinan. Nanti akan di scoring terlebih dahulu untuk melihat keadaan bayi baru lahirnya lahir dalam keadaan sehat, yang bisa langsung rooming in yang sudah saya jelaskan tadi ke ibunya, atau perlu perawatan intensif. Yang mana di ruang perina sendiri saat bayi baru lahir kita bisa mengkaji yang namanya Apgar score. Jadi untuk scoring Apgar sendiri itu bertujuan untuk menilai apakah adanya gangguan atau distres napas, atau misalkan keadaan bayi yang tidak baik yang perlu dilakukan perawatan intensif. Untuk alur dari perinatologi sendiri, yaitu bisa dari IGD atau bisa dari VK atau dari ruang ICU apabila memang ibunya ada distres dan misalkan ada penyakit lain yang menjadi penyulit dalam proses kelahirannya, atau dari ruang lengkap. Lalu apabila sudah dipastikan stabil di ruang perinatologi, bisa dilakukan rawat gabung dengan ibu di ruang perawatan. Apabila ditemukan adanya kegawat daruratan yang lebih serius yang perlu terapi lebih intensif, bisa dipindahkan ke NICU atau neonatal ICU, yaitu tempat terapi intensif untuk usia 0 sampai 28 hari. Apabila lebih dari 28 hari, itu bisa masuk ke PICU atau Pediatric ICU, maksimal sampai 18 tahun. Lalu untuk perina sendiri, itu nantinya akan dijaga oleh perawat dan juga bisa dikontrol oleh dokter umum. Nanti apabila dokter anaknya visit, dokter umum bertugas untuk mendampingi, lalu nanti bisa menyampaikan ke keluarga, mengedukasi kondisi pasien itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai alur pelayanan perinatologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.